Nah, mengapa saya mau bercerita tentang post platform bisnisnya Atomi ya? Mungkin Bapak Ibu sudah beberapa kali baca postingan ataupun pernah dengar Chairman Pak cerita gitu ya tentang platform. Nah, di sini saya lebih mau menjelaskan perbedaan antara bisnis-bisnis yang ada di dunia sana ya. Dan nanti saya akan kupas apa itu bisnis tradisional ya, marketplace, dan juga platform bisnis, dan yang terakhir adalah post platform bisnis. Kebanyakan dari Atomian yang bergabung ke dalam Atomi, mereka berpikir ini adalah seperti layaknya network marketing atau MLM. Ya, biasanya kalau network marketing atau MLM itu fokus mereka adalah berjualan. Yang ditekankan adalah penjualan, penjualan, penjualan seperti orang salesman ya. Nah, kalau di Atomi, Mr. Park membangun ini memang bentuknya network marketing atau MLM, tapi yang utamanya adalah platformnya. Nah, Bapak Ibu mungkin belum mengerti apa itu platform, tapi kalau saya bilang platformnya itu adalah seperti ini ya, Amazon, Walmart, Alibaba, Tokopedia, Shopee, Lazada. Nah, ini platform kan? Nah, di sini Anda sedang dibuatkan platform yang namanya Atomi. Ya, selevel, mungkin selevel ya, tapi sebenarnya ini lebih levelnya lebih tinggi karena ini adalah post platform, setelah platform bisnis. Nah, di sini Anda diberikan seperti layaknya Anda punya platform-platform yang saya sebutkan tadi, Amazon, Walmart, Alibaba ya, tapi ini Atomi. Nah, kalau Anda diberikan platform ini, apakah Anda tetap menjalankan Atomi seperti MLM, berjualan, 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 atau Anda sedang membangun platform di mana bisa menciptakan platform-platform kecil di bawah Anda. Ya, makanya Atomi tidak pernah bersaing dengan MLM manapun. Ya, mau itu yang paling besar yang hurufnya A yang umurnya hampir 70 itu bukan saingan kita, itu malah saudara kita. Saingan Atomi adalah platform-platform tersebut yang tadi saya sudah sebutkan. Amazon, Alibaba, Walmart, ini adalah platform global yang akan kita kalahkan. Ini saingan kita, tiga besar ini. Ya, Amazon dari Amerika, Jeff Bezos. Alibaba dari Cina, Jack Ma. Walmart dari Amerika. Ini adalah tiga platform terbesar di dunia, saingannya si Atomi. Jadi kalau Anda mau menjalankan bisnis Atomi, jalankan seperti layaknya Anda punya platform bisnis tersebut. Nah, kalau Anda nggak ngerti, tentunya Anda nggak bisa jalankan. Makanya banyak orang di Atomi yang gagal karena dia jalannya salah, ya. Oke, sebelum saya masuk ke dalam itu, saya bercerita tentang hyper connected society. Ini artinya adalah masyarakat yang terhubung secara hyper. Apa maksudnya hyper? Hyper artinya Anda terkoneksi ya, terhubung sangat-sangat erat. Itu yang dibilang dengan hyper. Ya, Anda sudah nggak bisa lagi tidak terhubung. Contoh deh, yang termudah. Anda punya handphone kan, punya smartphone kan, matiin internetnya. Satu hari aja. Apa yang terjadi? Anda kayak cacing kena abu. Ya, ya nggak bisa ngomong ke sana sini. Karena Anda sudah terhubung secara hyper. Kemana-mana Anda sudah terhubung. Betul nggak? Ada nggak di sini yang smartphone-nya nggak punya internet? Cuman mainin gamenya aja. Nggak mungkin ada, Bapak Ibu. Minimal Anda cari WiFi. Cari WiFi, WiFi ya kalau di Indonesia. Supaya bisa terkoneksi kan. Nah, ini yang dibilang dengan hyper connected society. Masyarakat yang terhubung secara hyper. Pertanyaannya Bapak Ibu. Smartphone Anda ini menghasilkan uang atau menghabiskan uang? Contoh ya, kalau handphone Anda, smartphone Anda menghabiskan uang, kerjaannya Anda hanya berbelanja di Tokopedia, Shopee, Lazada ya. Nah, ini artinya handphone Anda adalah terminal. Artinya handphone Anda mengeluarkan uang. Atau misalkan Anda terhubung oleh grup alumni Universitas ABC. Bentar-bentar ada undangan, anak ini merit. Nah, berarti Anda keluar uang ya. Bulan depan anak si itu merit,
kasih lagi angpau. Berarti smartphone Anda adalah terminal karena mengeluarkan uang, ya. Seperti ini. Bentar-bentar nanti ada si anak inilah kawin, ulang tahun lah, ada yang inilah, pokoknya keluar uang terus ya. Berarti handphone Anda adalah terminal. Handphone teman-teman Anda adalah hub. Hub artinya apa? Handphone Anda menghasilkan uang. Ngerti ya? Terminal 2 ini akan saya bawa terus sampai akhir presentasi saya. Jadi Anda mesti ngerti dulu, kalau saya bilang terminal artinya mengeluarkan uang, kalau hub mendapatkan atau menghasilkan uang smartphone Anda, ya. Nah, misalkan Anda sudah terkoneksi ke Facebook, ya. Anda tahu Facebook itu kan tidak hanya 100-200 orang, nggak hanya 100 jutaan orang ya, miliaran orang Bapak Ibu. Ya, miliaran orang tergabung di dalam Facebook. Sekali Anda sudah terhubung kepada Facebook platform ini, langsung smartphone Anda bisa ketemu, ada teman SD loh si ini. Teman SMP, teman SMA, teman kuliah, mantan pacar, ya mantan musuh, semua ada di situ. Ya, yang tadinya Anda cuma terkoneksi oleh 10 orang, gara-gara Facebook jadi 1000 orang. Wah, makin terkoneksi lagi. Makin hyper ya. Tahu kan kalau anak kecil dibilang hyper artinya dia overreacting gitu ya. Anda terlalu over. Nah, ini sama. Sekarang Anda sudah terhubung ke teman-teman Anda yang tadinya teman hanya 10, sekarang jadi 1000. Belum lagi Anda install aplikasi WhatsApp. Wah, ketemu lagi 200 orang ya. Mantan pacar ke-1, ke-2, ke-3, semua ada di situ. Wah, semakin banyak koneksi Anda. Pertanyaan yang sama Bapak Ibu. Smartphone Anda ini adalah hub atau terminal? Semakin Anda terkoneksi secara hyper ini, apakah Anda semakin banyak keluar uang atau semakin banyak menghasilkan uang? Apalagi orang Indonesia, Bapak Ibu. Smartphone itu nggak cuma satu. Kalau di Kanada, Amerika cuma satu ya. Saya nggak punya 2 handphone. Waktu saya di Indonesia, itu handphone ditumpukin gitu ya, kayak kue lapis. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Itu buat apa ya? Oh, ternyata satu buat bisnis. Nah, kalau buat bisnis berarti handphonenya adalah hub. Satu buat mantan-mantan bekas kuliah ya, pokoknya society-nya dia. Wah, itu keluar duit terus tuh ya. Bentar-bentar ada reuni, bentar-bentar ada si ini kawin, anaknya kawin, ada yang meninggal, ada yang ulang tahun. Wah, itu handphone berarti terminal. Jadi Anda mesti paham dulu. Handphone Anda ini digunakan untuk hub atau terminal? Kalau handphone saya adalah hub. Sudah menghasilkan lebih dari 1 miliar, Bapak Ibu. Keren nggak? Keren. Ya. Jangankan saya, anak saya yang masih teenager, dia pakai handphone ya, pakai iPhone. Handphone dia itu udah merupakan hub. Dia tidak mengeluarkan uang. Dia malah jualan di Facebook Marketplace. Beli barang murah-murah, jual, dapat profit. Untungnya, beli lagi barang yang lain, jual lagi untuk profit. Handphone dia adalah hub. Nah, ini anaknya si Pak Mike. Dia akan menjadikan handphone dia bisa menghasilkan 1 miliar dari Atomi nanti dia umur 18. Anda harus tanya, selama ini handphone Anda untuk apa? Keluarin uang, hanya belanja, shopping sana-sini, atau Anda jadikan hub-nya si Atomi? Betul dong, penghasilan Atomi bukan hanya 750.000 Bapak Ibu. 1 miliar sebulan. Apakah Anda sanggup bisa merubah smartphone Anda yang tadinya terminal menjadi hub? Oke? Nah, ini ya contohnya. Kalau Facebook dan WhatsApp sudah pasti mereka adalah hub ya, mereka mendapatkan uang. Tapi kebanyakan dari semua yang terkoneksi kepada mereka ada yang jadi terminal, ya artinya hanya berbelanja dari Facebook Marketplace atau ada temannya WhatsApp jualan, ya Anda belanja ya, atau Anda bisa jadikan hub juga. Beberapa ini adalah kenyataan yang dinamakan dengan hyper connected society. Nah, saya akan bercerita tentang marketplace tradisional. Apa itu sih? Ya, ini adalah model bisnis yang 2 atau lebih
yang terdiri dari produsen yang juga sekaligus sebagai konsumen dengan cara menukarkan produk yang mereka hasilkan. Ya, contohnya seperti apa? Nah, dua ini tetap saya bawa ya, hub dan terminal. Anda tahu, hub adalah yang menghasilkan, terminal adalah yang mengeluarkan. Tentunya ada produsen-produsen di marketplace ya, ada yang jualan beras, ada yang jualan ikan, ada yang jualan sayur, dan juga ada jualan daging, jualan baju, jualan sepatu, pokoknya beraneka ragam kalau di marketplace ya. Dan produsen ini semua saling terkoneksi. Si produsen beras menjual berasnya ke yang ikan atau ke yang sayur ya. Nah, yang jualan sayur dia juga beli daging dari produsen daging. Nah, ini semua terkoneksi satu sama yang lain. Ini adalah marketplace tradisional yang sehat, di mana uangnya ini berkeliling ya. Ingat Bapak Ibu, suatu ekonomi yang sehat adalah bila uangnya itu beredar di masyarakat. Tapi kalau uangnya tidak beredar, nah itu dinamakan dengan resesi. Ya, artinya duit tidak beredar di masyarakat. Jadi kalau marketplace tradisional ini adalah yang menurut Kemenpak bilang ini adalah suatu ekosistem daripada perdagangan yang sehat, di mana semuanya berbarter antara satu dengan yang lain, ya. Dan mereka juga selain produsen merupakan konsumen. Contoh, ya, produsen beras pada saat dia beli daging, dia menjadi konsumennya si produsen daging, ya. Ataupun produsennya sayur waktu dia beli ikan, dia menjadi konsumennya si produsen ikan, ya. Jadi Anda pada saat di traditional marketplace ini, Anda berfungsi sebagai seorang produsen dan juga konsumen. Dan tentunya kalau produsen kita bilangnya tadi hub ya, adalah orang-orang yang berpenghasilan. Dan kalau dia menjadi konsumen, dia juga sebagai terminal, artinya mengeluarkan uang. Jadi statusnya daripada produsen dan ini adalah dua ya, statusnya ganda, produsen dan konsumen. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, kita ingat di tahun 98 Indonesia tiba-tiba masuk Carrefour ya. Bapak Ibu ingat? Giant supermarket ya, supermarket raksasa namanya Carrefour. Saya ingat waktu itu baru buka di Cempaka Putih, itu pertama kali. Nah, pada saat ada yang dibilang dengan toserba ya, toko serba ada, ini membunuh marketplace tradisional yang kecil-kecil di sekelilingnya dia. Ya, Anda ingat pedagang-pedagang kecil ini mulai mati. Kenapa Bapak Ibu? Karena harga yang dijual di toserba ini jauh lebih murah daripada pasar tradisional marketplace. Ya, karena mereka membelinya sekaligus banyak kuantitas. Tapi kalau yang pasar tradisional nggak mungkin secara kuantitas bisa mengalahkan toserba. Apa yang terjadi pada saat ini Bapak Ibu? Semua yang tadinya pedagang-pedagang ini yang berinteraksi satu sama lain berubah menjadi konsumen. Mereka udah nggak bisa berinteraksi lagi. Semua belanjanya hanya ke toserba tersebut, ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Uang masuk ke satu arah. Ya, uang yang masuk ke si toserba ini. Jadi si konsumen ini sudah tidak ada penghasilan. Kerjaannya hanya sebagai terminal ya. Semua yang tadinya hub dan terminal akhirnya sekarang betul-betul menjadi terminal, artinya yang mengeluarkan uang, mengeluarkan uang ya. Yang paling kaya di sini siapa? Pemilik toserba, betul ya? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lama-lama konsumen ini jadi miskin. Karena tidak ada penghasilan, kerjaannya hanya berbelanja di toserba. Kalau semuanya seperti ini ya, artinya apa? Lama-lama nggak ada yang belanja di toserba lagi, betul kan? Semuanya udah jatuh miskin nih, yang tadinya orang-orang kaya, produsen ya, akhirnya menjadi konsumen. Lama-lama juga habis uangnya, nggak ada pemasukan. Akhirnya apa? Toserbanya juga bangkrut ya. Nah, ini ada problemnya. Problemnya adalah yang pertama adalah uang tidak beredar di marketplace. Berhati-hatilah. Pada saat suatu perekonomian tidak ada yang berbelanja, ini saatnya negara Anda sedang jatuh ya. Yang kedua, problemnya adalah semua terminal menjadi miskin karena tidak ada yang punya uang lagi, nggak ada yang bisa berbelanja lagi ke si hub tadi ya, yang toserba tadi. Akhirnya toserba tersebut atau hub tersebut yang satu-satunya juga akan mati. Nah, ini permasalahan dengan marketplace tradisional. Yang kedua, bisnis model yang kedua adalah platform bisnis. Apa itu platform bisnis?
Model bisnis yang menciptakan nilai dengan memfasilitasi pertukaran antara dua atau lebih kelompok yang saling bergantungan, biasanya produsen dan konsumen. Ya, lagi-lagi yang namanya bisnis ada namanya produsen dan konsumen. Nah, ini platformnya ya. Platformnya biasa di tengah, merupakan suatu hub. Lalu biasanya ada produsen-produsen yang tergabung ke dalam platform tersebut, ya. Dan juga ada tentunya ada konsumen yang mengkonsumsi produk-produk yang si produsen jual melalui platform. Nah, kembali lagi ada istilah hub yang menghasilkan, yaitu si platform owner dan juga produsen yang menjual produk-produk yang dipasarkan kepada konsumen. Nah, konsumen di sini berfungsi sebagai terminal karena mereka adalah yang mengeluarkan uang, ya. Mereka bukan hub, mereka hanya membeli produk yang si platform jual yang diambil, dipasok oleh produsen-produsen yang tergabung di dalam platform tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada beberapa produsen dan juga ada beberapa konsumen bertransaksi melalui platform. Contoh yang paling mudah adalah yang global, Amazon, Walmart, eBay, Uber, Airbnb ya. Kalau di Indonesia ada Shopee, Tokopedia, Lazada. Ini adalah contoh platform yang menurut saya yang besar ya. Banyak yang kecil-kecil juga banyak, tapi yang paling besar di dunia adalah beberapa ini ya. Dan mereka menyediakan siapapun yang punya produk ya, bisa Anda jual melalui platformnya mereka ya. Dengan tentunya ada biaya. Setelah penjualan terjadi ada biaya ya, ada yang 5%, ada yang 10, 20% ya tergantung ya. Contohnya misalkan gini, Uber dan Airbnb. Ya, ini adalah platform juga di mana pemilik platform tidak menyediakan mobil ataupun rumah untuk menyewakan ya. Dia akan menggunakan pemasok-pemasok atau produsen-produsen ini untuk menyediakan mobil mereka, rumah mereka untuk disewakan melalui platform. Lalu yang mengkonsumsi siapa? Yang menyewa siapa? Konsumen. Ya, ini yang terjadi. Jadi platform owner ini sudah paling kaya Bapak Ibu ya. Anda nggak akan bisa mengalahkan si platform owner. Ya, produsen-produsen ini juga nggak akan bisa mengalahkan karena Anda bukan owner. Anda hanya sebagai produsen atau seller saja gitu ya. Dan konsumen ya sudah pasti mereka hanya terminal. Nah, kembali lagi ke handphone Anda. Sekarang Anda posisi di mana? Sebagai produsen atau sebagai konsumen? Sebagai hub atau sebagai terminal? Ya, kalau saya punya beberapa kayak saya punya di eBay gitu ya, saya jualan Lego koleksi saya gitu ya, saya jual di sana. Saya sebagai produsen, saya bisa menghasilkan melalui eBay account saya. Nah, atau yang punya Amazon account, mereka menjual misalkan elektronik gitu ya, mereka adalah produsen. Sekarang kalau kerjaan Anda hanya berbelanja di Tokopedia, ada sales loh, ada free ongkir loh. Anda hanya terminal. Handphone Anda, smartphone Anda hanya buang-buang uang saja. Ya, Anda harus rubah. Karena kalau Anda terminal, artinya Anda ada di penghujung koneksi. Anda ada di koneksi terakhir. Yang harus Anda lakukan, Anda harus menjadi hub penghubung antara produsen dengan konsumen. Ya, problem di dalam platform bisnis ya. Setiap bisnis model yang saya jelaskan sebelumnya dan yang ini ada masalahnya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah konsumen ini kesulitan memilih produk yang dibutuhkan karena terlalu banyaknya pilihan. Ya, coba Anda ke Tokopedia, ke Shopee. Waduh, itu cuman mau beli satu sabun mandi aja itu pilihannya banyak. Ya, belum lagi yang palsu lagi. Ya. Jadi mereka bingung gitu ya. Ini semua bilang bagus. Semua ratingnya bilang bagus. Yang paling bagus yang mana? Ya. Lalu problem kedua adalah terlalu banyak persaingan. Produk yang sama yang menjual itu bisa ribuan orang. Ya, misalkan yang tadi sabun mandi, itu yang jual produk satu, yang jual bisa ratusan bahkan ribuan orang. Dan harganya ada yang paling mahal sampai yang paling murah. Konsumen bingung. Ini palsu atau asli ya? Ya, karena kan Anda nggak bisa membeli barang dengan harga termurah itu bukan pilihan terbaik. Biasanya ada harga, ada barang.
Anda bayar murah, kualitas juga murah. Mungkin barang palsu, barang yang sudah expired, atau pilih harga termahal. Ini juga bukan jaminan kualitas terbaik. Nah, ini adalah masalah di platform bisnis. Konsumen bingung, mau pilih produk yang mana ya yang berkualitas tinggi dengan harga murah. Itu nggak ada di platform bisnis. Ya, maka dari itu, Atomi berdiri menjadi post platform bisnis. Nah, ini adalah solusi daripada platform bisnis yang ada masalah tadi, ya. Nah, ini saya gambarkan seperti ini, yang di tengah adalah si Atomi tentunya. Atomi merupakan post platform bisnis. Produk Atomi itu berapa, Bapak Ibu? Ada yang tahu berapa jumlahnya? Atomi Shopping Mall itu ada 500, ya, 500 jenis di Korea. Di Indonesia sekitar 120-an, ya. Kanada juga 130-an. Tiap negara beda. Tapi kalau secara total Atomi Shopping Mall itu memiliki 500. 10.000 ini adalah Azamall. Azamall, ya. Ini lebih dari 10.000, ini minimal 10.000. Anda bisa beli sayur, bisa beli telur, bisa beli berbagai macam keperluan yang Anda biasa beli ke supermarket, shopping mall, itu ada di sana karena ada 10.000. Mau beli handphone, beli dompet, beli tas yang branded ada semua. Nah, ini hebatnya. Azamall ini Atomi berikan, ya, Atomi buat, ini kan perlu biaya Bapak Ibu, ya. Tapi semua sudah disiapkan oleh Atomi. Ini loh, produk kami ada 500, ada 10.000 dari Azamall untuk Anda. Ya, tentunya Anda yang tergabung dalam Atomi, awal-awalnya Anda hanya sebagai konsumen. Ya, Anda gabung, Anda lihat, produknya banyak ya. Apalagi Anda yang di Korea dan di Taiwan bisa belanja Azamall. Wih, ada dompet-dompet branded loh. Saya beli aja di situ, kan dapat poin. Poin itu kan Anda kumpulkan tabungan Anda. Lama-lama Anda bisa berbisnis dengan poin-poin tersebut gitu ya. Daripada Anda beli di mall, nggak dapat poin gitu. Paling yang masuk kredit card 1%. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang cerdas. Dia sudah tahu, dia memiliki pos platform yang Atomi berikan, bisnisnya, yang memiliki produk 500 dan 10.000. Ya. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Memang awalnya konsumen-konsumen ini, Anda ini mengeluarkan uang dulu untuk Atomi, ya, untuk beli produknya. Lalu yang berikutnya, tentunya Anda kalau konsumen yang puas, Anda pasti bercerita. Tidak ada konsumen yang puas tidak bercerita. Kalau dia puas dengan servis ataupun kualitas makanan yang Anda makan, ya, Anda pasti cerita. Gue baru makan mie ayam enak, lu pergi deh ke sana. Nah, Anda bercerita kan? Anda sama di Atomi, konsumen-konsumen yang puas ini juga akan bercerita ke temannya, ke saudaranya, ke pacarnya, ke orang tuanya, ke besannya ya. Wih, ini produk bagus nih. Produk berkualitas tinggi dijual harga rendah, harga murah. Nah, bukan termurah ya. Banyak produk yang lebih murah, tapi kualitasnya udah pasti paling jelek ya. Kalau Atomi, kualitas udah paling tinggi, dijual udah termurah, udah nggak bisa lebih murah. Kalau lebih murah, kualitas turun. Nah, itu semua produk-produk Atomi. Anda cerita, cerita sana sini, Anda promosikan ya. Anda akhirnya yang tadinya konsumen, Anda sekarang berubah menjadi prosumer. Ya, prosumer ini bahasa Inggris ya, produser dan consumer. Kalau Indonesianya produsen dan konsumen. Ya, tadinya Anda konsumen, sekarang Anda sudah menjadi prosumer. Anda sekarang menjadi personal platform owner, pemilik platform pribadi yang Atomi sudah berikan. Paham ya? Ingat sekali lagi, jangan jalankan Atomi seperti MLM. Jalankan Atomi seperti Anda pemilik platform yang tadi saya sebutkan, Walmart, Amazon, ya, Alibaba, eBay, dan lain sebagainya. Anda pemilik loh. Anda bukan penjual. Anda pemilik, Anda bercerita karena Anda adalah konsumen yang puas. Anda memberikan solusi kepada teman-teman Anda atau sekeliling Anda. Akhirnya mereka menjadi konsumen Anda. Sekarang Anda mulai dapat penghasilan. Ada yang cuma satu ya. Ada yang mungkin cuman ya 20% lah gitu ya, mulai mendapatkan komisi, lalu ada yang mulai dapat 60% ya, mulai besar jaring, tergantung jaringan konsumen Anda. Semakin banyak konsumennya Anda yang berbelanja ke Atomi, ya semakin besar ya, satu persatu mulai berubah menjadi personal platform owner.
Lalu yang jadi konsumen ini juga nggak mau kalah dong. Karena dia puas, ingat kuncinya adalah konsumen yang puas. Kalau mereka tidak puas, mereka tidak akan bercerita. Ya, ini puas yang konsumen di sini. Akhirnya dia bercerita ya ke keluarganya dan sebagainya. Akhirnya dia juga menjadi personal platform owner dan akhirnya dia mulai menghasilkan. Ingat Bapak Ibu, personal platform owner kita penghasilannya bukan hanya 1-2%. Chairman Park bilang dari total penjualan 35%-nya dikembalikan sebagai komisi. Nah, ada nggak yang di sini belanja di supermarket, belanja di platform yang tadi saya sudah sebutkan, dapat 35% dari total pembelanjaan mereka? Ya, omsetnya platform mereka. Nggak ada, Bapak Ibu. Hanya di Atomy, 35% dari penjualan total Atomy dikembalikan kepada Anda dan saya sebagai komisi. Disinilah letak mindset kita. Kita adalah owner. Hanya pemilik yang bisa mendapatkan lebih dari 1-2%. Kalau Anda sebagai customer, supermarket, platform paling ya 2%, paling mentok 3%. Hanya owner yang bisa mendapatkan 35%. Nah, ini Anda mesti paham dulu. Kalau Anda belum paham, Anda tidak akan mengerti bagaimana jalankan bisnis Atom. Ya, lalu yang di sini, wah konsumen ini juga puas. Dia ceritakan lagi ke saudaranya, teman-temannya. Akhirnya dia sendiri pun berubah menjadi personal platform owner. Dan hebatnya di Atomy ya, Anda lihat yang tadi di sini ya, yang ini nih, yang cewek ini. Tadi kan penghasilannya cuma 3 ya, 60%. Tapi karena dia di bawahnya ada juga personal platform owner, sekarang dia juga bertambah penghasilannya. Nah, ini berbeda dengan MLM kebanyakan Bapak Ibu. MLM kebanyakan bila bawah Anda menghasilkan, sudah pasti Anda akan turun. Karena mereka menjadi leadernya Anda. Ya, Anda yang pernah join MLM pasti mengerti. Kalau bisa jangan ada yang jadi leader nih. Semua ini adalah penghasilan untuk saya. Kalau ada satu leader naik jadi leader, penghasilan dia turun. Ya, saya rasa hampir semua bisnis seperti ini. Asuransi, saya pernah dengar presentasinya juga seperti itu. Kalau di bawahnya ada leader naik, dia turun, dia harus upgrade lagi. Tapi di Atomy ini berbeda. Karena di Atomy menganut sistem level tanpa batas. Tidak peduli siapapun di bawah jaringan kiri dan kanan Anda dapat 100% poin atau PV-nya mereka. Nah, ini yang terjadi pada saat di bawahnya yang cewek ini, ya, ada yang cowok ini, mulai menjalankan, akhirnya dia menjadi personal platform owner, penghasilan dia juga ikut naik. Inilah Atom. Tidak ada lagi di luar sana yang seperti Atom. Sudah, titik. Nggak perlu cari-cari. Masih penasaran, silakan. Masih mau coba-coba, silakan. Hanya di Atomy yang Anda bisa sukses dengan jaringan Anda juga sukses. Ya. Kalau Anda buat mereka sukses, lebih sukses dari Anda juga pasti sukses. Makanya Anda di Atomy tidak bisa sendirian, Bapak Ibu. Anda harus membangun personal platform sebanyak-banyaknya di jaringan Anda. Jangan isinya cuma konsumen doang. Ingat, konsumen adalah terminal. Pada saat Anda hanya mengeluarkan uang, hanya Anda sebagai terminal. Tidak masalah. Karena produk Atomy, produk absolut, ya harganya juga absolut. Mereka sudah puas dengan sebagai konsumen. Tapi kalau Anda mau menjadi pemilik daripada personal platform, Anda harus pasang mindset sebagai owner. Ya, kalau tidak Anda hanya sebagai konsumen yang puas. Tidak masalah. Pakai produk Atomy sudah untung Bapak Ibu. Ya. Biasanya kalau merek-merek yang Jepang itu satu botol lotion aja 1 juta sampai 2 juta. Di Atomy itu cuma 200 ribuan yang The Fame. Ya. Kalau yang Absolute itu hanya 500 ya, 500 ribuan. Harganya separuh bahkan bisa 1/10-nya gitu ya. Nah itu sudah untung sebagai konsumen.
Tapi kalau Anda mau sukses sebagai owner, Anda harus bangun jaringan konsumen sebanyak-banyaknya. Itu doang kuncinya, Bapak Ibu. Kalau Anda bisa bangun ini, sudah dipastikan Anda akan sukses seperti platform owner yang tadi saya sudah sebutkan. Walmart, Amazon, Alibaba, dan lain sebagainya. Ya, Anda mau, Anda jalankan. Nah, sekarang apa peran Anda di Atomy? Ya, ada si Atomy-nya sebagai post platform bisnis yang menyediakan produk 500 dari shopping mall, 10.000 dari Azamall, ya. Tugas daripada Atomy saya jelaskan dulu, ya. Yang pertama, mereka menyediakan produk-produk yang absolute quality, absolute price. Kualitas mutlak, harga mutlak. Artinya, dengan harga yang Anda bayarkan, sudah tidak bakal ada produk yang kualitasnya lebih dari Atomy. Ya, 120 ribuan foam cleanser pembersih muka dengan herbal yang begitu banyak. Anda bawa 120 ribu ini ke butik, ya, ke store, nggak bakal dapet pembersih muka itu minimal 500.000, Bapak Ibu. Itu yang merek nggak jelas, ya, yang import. Kalau Anda mau yang bermerek dari Jepang, itu bisa 1 juta, ada yang 2 juta. Jadi itu yang dinamakan produk berkualitas tinggi atau mutlak dengan harga yang murah, terjangkau. Sudah nggak akan ada lagi produk yang seperti ini. Ya. Jadi fokus Atomy adalah menyediakan produk absolute quality, absolute price. Semua produk yang ditawarkan. Dan yang kedua, Atomy sudah menyiapkan logistik. Ya, kalau ada yang berbelanja di shopping mall Anda, siapa yang kirim? Apa Anda yang ngepakin barang? Anda ke kantor pos? Enggak kan? Atomy yang menyediakan semua dari stok, dari supply, ya, memastikan supply-nya ini ada di warehouse mereka. Dan memastikan juga pasti bisa terkirim oleh si SAP Express ini. Dan memastikan sampai di rumah Anda. Kalau tidak sampai, mereka gantikan. Ya, ini logistik semua. Replenish barang, semua. Yang ketiga, manajemen. Dari karyawan, ya, karyawan Atomy kan nggak cuma di Indonesia, ya, ada yang di Kanada, Jepang, ya, sekitar ada 700 karyawan. Perusahaan Atomy inilah yang sudah memanage. Anda mau komplain, ya, Anda mau misalkan dispute barangnya salah, Anda kan telepon ke kantor. Nah, itu kan ada orang-orangnya. Atomy sudah siapkan ini semua. Lalu Atomy juga pikirin cara bagaimana dia bisa ekspansi secara global. Sekarang sudah ada di 57 negara atau 27 region, ya. Dan ini akan buka terus, Bapak Ibu, ya. Atomy sudah pikirkan. Lalu yang berikutnya, marketing plan. Nah, bagaimana Anda dan saya dibayar oleh Atomy? Yang 35% komisi tadi, ya. Ini sudah dipikirkan, mastership bonus, ya, setiap tanggal 7 dan tanggal 22 tidak pernah miss, Bapak Ibu. Atomy nggak pernah, kelupaan nih tanggal 7, besok deh tanggal 10 aja, ya. Nggak pernah, Bapak Ibu. Ini Atomy sudah siapkan sistemnya, ya. Mr. Pak bilang, dia keluarkan 100.000 dolar untuk bikin sistem ini loh. Websitenya Atomy ini, sistemnya, sampai Anda bisa berbelanja perhitungan PV, itu 100.000 dia bilang. Siapa yang keluar uang? Mr. Pak. Anda dan saya tidak keluar uang sama sekali, ya. Dan Imperial Master yang penghasilan 1 miliar sebulan. Crown Master yang penghasilannya 500.000 sebulan. Ya, dan leader-leader yang lain ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, ya, 400 juta, itu semua Atomy yang buat marketing plan-nya. Anda nggak usah pusing-pusing di sini. Yang terakhir, sistem sukses Atomy, seminar, Success Academy, ya, besok ada Success Academy. Atomy yang buat, Bapak Ibu. Seminar gratis, Success Academy tiket 150.000, ini tiket udah kayak gratis. Anda ke sana dapat makan, ya, seperti makan begitu, dapat goodie bag, dapat lucky draw. Ini sudah seperti gratis. Atomy yang bayar sistem suksesnya. Atau pelatihan-pelatihan lewat online, YouTube, ya, atau Facebook Live, ataupun channel Atomy. Ini kan juga website juga Atomy bayar loh hostingnya ini. Anda tidak perlu pusing-pusing, nikmati saja, ya, semua yang Atomy sudah siapkan ini. Nah, sekarang Anda di sini, Anda sebagai pemilik atau personal platform owner, tugas Anda ngapain?
Peran Anda ngapain di Atomi? Pakai produk. Jadilah konsumen yang puas dulu. Maka dari itu, Chairman Park mengajarkan kita, jangan pernah mencoba menjual produk Atomi ke orang lain. Juallah produk Atomi ke Anda sendiri. Ya, bagi Anda-Anda yang baru bergabung. Tugas saya mesti ngapain, Pak Mike? Saya mesti jual apa nih? Jual apa nih? Jual apa? Stop. Beli produk yang Anda butuhkan di Atomi punya shop. Jual produk-produk ini ke Anda sendiri. Mau pakai nggak Anda? Kalau Anda nggak mau pakai, kenapa jualin orang? Kenapa suruh orang pakai? Anda bukan salesman, Bapak Ibu. Anda adalah personal platform owner. Tidak ada pemilik yang tidak pakai produk yang dia jual. Tahu ya, yang pemilik Honda, Mr. Honda, walaupun dia bisa beli Lamborghini, Ferrari, dia nggak pakai loh. Dia seumur hidup dia pakai Honda. Mampu nggak dia beli Lamborghini? Mau beli 100 mampu, dia owner. Ya. Jadi kalau Anda bilang Anda adalah seorang platform owner di Atomi, tapi merek-merek di rumah Anda masih merek P sampo ya, P titik titik titik. Terus yang sikat gigi odolnya masih pakai P titik titik titik. Anda bukan owner. Kalau Anda mau dibilang owner, ganti semua produk di rumah dengan Atomi. Titik. Tapi Pak Mike, enggak ada tapi-tapi. Mau jadi owner, pakai semua produk. Tapi duit saya nggak cukup, Pak Mike. Siapa bilang saya suruh beli semua? Mr. Park juga nggak suruh Anda beli sekaligus 100 produk. Bertahap. Beli dulu odolnya. Nanti dapat pairing, beli lagi koyoknya. Dapat pairing lagi, beli lagi vitamin C, spirulina, dan seperti itu. Karena personal platform owner ini, Mr. Park sudah bikin sistem ya, di mana Anda ini bisa menghasilkan uang kan? Kalau konsumen udahlah, lupain aja. Mereka nggak akan dapat penghasilan. Tapi sebagai personal platform owner, Anda dapat komisi. Sudah pasti Anda nggak mau lari ke platform yang lama. Karena Anda sekarang bisa beli lagi produk Atomi lebih banyak dari komisi Anda terima. Ya kalau konsumen udah nggak mungkin lah. Udah pakai ya itu aja gitu ya. Makanya Anda nggak bisa cuma punya 2 konsumen. Perbanyak jumlah konsumen Anda. Kalau Anda mau sukses. Ya. Jadi kembali lagi, Anda harus pakai produk Atomi dari pagi sampai malam hari. Semua produk Anda sudah Atomi. Ini yang dibilang dengan personal platform owner. Yang kedua, Anda sharingkan, Anda promosikan. Kalau Anda sebagai pemilik, tidak mungkin Anda tidak promosikan bisnis Anda. Sekecil apapun. Misalkan deh, ya, Anda seorang graphic designer, ya, Anda baru lulus. Lalu Anda bisa bikin kartu nama, flyer, brosur. Mungkin nggak Anda tutup mulut? Pasti Anda promosikan bisnis Anda ke WhatsApp, ke Facebook, Instagram Story, pokoknya pasang iklan. Mau bikin bisnis card, bikin flyer, hubungi saya. Promosikan kan? Kenapa Anda di Atomi tidak pernah promosikan Atomi Anda? Mau beli sampo, belilah di Atomi. Kualitas terbaik, harga terjangkau. Yang Anda post malah yang konyol-konyol. Ya, prank video ataupun kuliner. Bisnisnya orang Anda promosikan. Padahal Mr. Park sudah siapkan platform bisnis sebegini mahalnya Bapak Ibu. Ya, sistemnya aja 1 miliar dia bikin. Belum yang lain-lain, produk-produk dan lain sebagainya. Logistiknya, manajemennya. Wah, itu udah triliunan. Mr. Park sudah investasikan. Malah yang dipromosikan bisnis orang, kuliner orang. Ini kan menurut saya kurang cerdas. Kalau Anda orang cerdas, Anda promosikan bisnis Anda. Yang Anda tampilkan adalah bisnis Anda. Produk-produk yang Atomi jual. Ada 500 sampai 10.000 loh. Ya, kalau mau pasang iklan-iklan baju, pasang aja iklan baju di Atomi ada, sepatu-sepatu di Atomi ada, bahan pinggang ada.
Pasang dong, ya. Anda harus promosikan. Ini peran Anda loh, sebagai personal platform owner. Yang ketiga, Anda yang mau jadi personal platform owner, hadiri semua seminar. Titik, Bapak Ibu. Tapi Pak Mike, saya nggak ada waktu kalau malam urusin anak. Suruh suami. Cari orang pakai pembantu. Titip tetangga. Hadir ke seminar. Tapi jauh Pak Mike di ini itu. Kalau Anda bisa pergi ke puncak, Anda bisa hadir seminar. Kalau Anda bisa pergi ke Bali, Anda bisa hadir ke seminar. Andanya aja nggak mau. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Aduh, mesti keluar uang 150.000 setiap Success Academy setiap bulan. Anda sudah dapat pairing kan? 750.000 dari Atomi. Pakai uang itu untuk beli tiket. Jangan buat jajan. Bisnis Anda masih perlu dibesarkan. Jadi Anda investasikan balik ke sistem. Ya, kerjalah untuk sistem di awal, 3-5 tahun. Setelah itu, sistem akan menghasilkan 100 tahun penghasilan 1 miliar sebulan. Itu yang terjadi di bisnis Atomi, Bapak Ibu. Banyak orang nggak mau investasi di awal. Waktunya, keringatnya, ya, menjalankan home party, apalagi uangnya. Aduh, home party bikin gitu kan mesti keluar uang. Enggak. Ya sudah pasti Anda tidak pernah investasi ke sistem, sistem juga tidak akan menghasilkan uang untuk Anda. Ya, kalau Anda beli franchise pun, misalkan Anda beli Indomaret, beli apa kayak ya, McDonald franchise, Anda pasti hadir ke semua seminar yang perusahaan tawarkan. Kenapa tidak di Atomi? Kenapa kalau udah lihat jadwal seminar, kayaknya udah matanya udah sepet gitu ya. Bukan malah kebalik gitu. Nah, inilah Bapak Ibu ya, peran Anda di Atomi. Pakai produk, sharingkan, promosikan bisnis Atomi, produk-produk Atomi, pengalaman Anda pakai produk Atomi, promosikan, ngomong 100 orang sehari. Ya, itu yang dinamakan dengan berserang. Lakukan itu. Hadiri semua seminar. Cuma 3 ini Bapak Ibu. Dan Anda bisa berpotensi penghasilan 1 miliar sebulan. Lalu Anda bilang berat. Lama Pak Mike. Berapa tahun? 1 miliar, 10-15 tahun. Aduh lama. Saya tanya balik. Anda kerja sudah berapa lama? Bisnis Anda sudah berapa lama? 20 tahun? 30 tahun? Apa penghasilan Anda 1 miliar? Oke, penghasilan Anda 1 miliar. Saya tanya, Anda tidur, bisnis Anda menghasilkan 1 miliar gak? Atomi, Anda tidur, Anda pergi, lagi jalan-jalan, 1 miliar tetap masuk ke rekening Anda. Itu bedanya Atomi. Kalau bisnis Anda mesti melek, mesti buka, mesti cuap sana-sini. Betul, 1 miliar sebulan. Tapi kan mesti potong modal, potong ini, ya. Lama-lama ya nggak 1 miliar, paling ya bersih 300 juta. Atomi 1 miliar bersih, Bapak Ibu. Anda nggak ada yang namanya tutup poin, nggak ada yang namanya harus belanja setiap bulan untuk dapat 1 miliar. Seperti Imperial Master penghasilan 1 miliar, dia hanya beli satu produk, misalkan dia beli 1 sikat gigi 1 tahun sekali. Dapat dia 1 miliar sebulan. Itulah sistemnya Atomi, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang perannya konsumen ngapain? Pakai produk aja. Udah, beres. Cuma pakai produk. Cuma mereka adalah terminal. Ingat ya, terminal adalah mereka yang mengeluarkan uang. Mereka hanya terminal karena mereka di penghujung koneksi ini. Tapi kalau Anda, sekarang Anda sudah menjadi hub. Karena Anda posisinya di tengah. Menghubungkan antara Atomi dengan konsumen. Ya, jadi peran Anda masing-masing di sini. Kalau yang sebagai konsumen, nggak apa-apa. Pakai produk, sudah untung. Ya, tapi kalau Anda yang bilang mau jadi pebisnis, personal platform owner di Atomi, pakai produk, satu rumah isinya produk Atomi, dari pagi sampai malam pakai produk Atomi, kecuali yang tidak ada di Atomi, ya nggak apa-apa. Ya, pembalut sudah ada di Atomi, kenapa masih pakai merek orang? Ya, yang kedua, Anda promosikan, Anda sharingkan Atomi, bisnisnya, produknya, pengalaman Anda pakai produk.
hadiri semua seminar. Ya, makanya Mr. Park sedih. Dia bilang, banyak orang yang tidak menghargai post platform yang sudah saya bikin ini. Karena bisnis Atomi gratis. Karena gratis, orang tidak menghargai. Mereka tidak mengetahui nilainya bisnis Atomi ini. Karena gratis. Yang namanya gratis biasanya tidak ada nilai. Tapi kalau di Atomi, yang gratis ini nilainya luar biasa, Bapak Ibu. Kalau Anda masih belum bisa menilai ya berapa nilainya bisnis Atomi ini, Anda masih salah. Anda masih belum paham. Karena mereka yang sudah paham, mereka nggak bisa tidur, Bapak Ibu. Saya nggak bisa tidur pas tahu ini. Buset, Atomi siapkan ini semua, peran saya cuma pakai produk, sharingkan, hadir. Mudah banget. Penghasilan 1 miliar, ya hitunglah dalam 15-20 tahun. Masih worth it, Bapak Ibu. Anda 15-20 tahun aja belum penghasilan 1 miliar. Lagi tidur, ya. Lagi tidur loh. Di Atomi 15-20 tahun, penghasilan saya 1 miliar sebulan, worth it banget. Makanya saya gila-gilaan. Kalau Anda belum gila, Anda tidak pernah akan sukses di Atomi. 구독, 좋아요 눌러주세요.